Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Denpasar, Bali, pada Selasa 28 April tahun 2026 menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap pengacara senior, Togar Situmorang. Vonis ini dijatuhkan dalam perkara penipuan terhadap mantan Putri Indonesia, Fanny Lauren Christie. Sidang putusan dipimpin oleh Hakim Ketua Hari Sayuti bersama majelis hakim lainnya. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Hakim menilai Togar Situmorang tidak menunjukkan itikat baik dalam menjalankan profesinya sebagai advokat sehingga menimbulkan kerugian bagi kliennya. Majelis hakim juga menolak pembelaan terdakwa yang menyatakan dirinya memiliki hak imunitas sebagai advokat. Menurut hakim, dalil tersebut tidak relevan karena perbuatan yang dilakukan bukan bagian dari tugas profesi yang dilindungi, melainkan tindakan yang merugikan klien. Putusan ini sejalan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang sebelumnya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Kesamaan antara tuntutan dan putusan menjadi sorotan karena tidak ada alasan pemaaf atau pertimbangan lain yang meringankan terdakwa. Kuasa hukum terdakwa, Alexander Situmorang, menyatakan terkejut dengan putusan tersebut. Ia menilai majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, terutama ketidakhadiran saksi-saksi kunci yang dianggap penting untuk mengungkap duduk perkara secara keseluruhan. Kasus ini mencerminkan dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait profesi advokat. Yang kami sesalkan itu adalah tuntutan 2,5 tahun yang dipertimbangkan oleh jaksa dan putusan di hari ini 2,6 tahun itu juga hal yang menurut kami hal yang janggal sebenarnya. Karena kenapa? Karena tidak ada pengurangan sama sekali sebenarnya, tidak ada pengurangan sama sekali. Sewajarnya kan sepertiga biasanya kan. Nah, ini kami juga bingung kenapa majelis hakim di perkara ini itu tidak mempertimbangkan seluruh rangkaian-rangkaian sudah dijalani. Ya, pertama ada saksi, beberapa saksi tidak dihadirkan, kan itu sebenarnya poinnya. Cuman kami tetap menghargai proses ini dan tadi juga saya sudah diskus dengan terdakwa juga, dengan klien kami juga. Kami akan lanjutkan upaya hukum yaitu banding. Putusan PN Denpasar menegaskan bahwa advokat tidak bisa berlindung di balik hak imunitas jika terbukti melakukan perbuatan yang merugikan klien. Di sisi lain, perlawanan dari pihak terdakwa melalui banding menunjukkan bahwa proses hukum masih terus berjalan dan belum final. Publik akan menunggu bagaimana Pengadilan Tinggi Bali menilai bukti-bukti yang diajukan dalam banding tersebut.